Pada acara Gias 2023 ini, ada kejutan menarik datang dari 3 karoseri ternama di Indonesia dengan peluncuran terbaru monster andalannya, yaitu bus double decker yang bisa dikatakan merupakan simbol dari kemapanan dan kesuksesan dari masing-masing karoseri. Ada karoseri Adiputro dengan bodi Jetbus 5 SDD, karoseri Laksana dengan bodi SR3 double decker, dan karoseri Tentrem dengan bodi Avante D2. Ketiganya memiliki karakter unik masing-masing. Nah, di antara ketiga karoseri ini, manakah bus double decker yang terbaik menurut teman-teman? Mari kita lihat ketiganya ya. Perombakan besar-besaran terjadi di Jetbus 5 SDD ini. Di antaranya adalah dari bagian bando yang lebih tipis dari sebelumnya, dengan sedikit melengkung ke bawah dan ada sedikit chrome stainless di atasnya. Pada kaca spion terdapat lampu yang sedikit ekstrim pada lampu sennya, yaitu dengan 2 strip bertumpuk mengarah diagonal. Dan pada sisi luarnya terdapat tulisan Jetbus yang terlihat menyala diterangi oleh lampu di dalamnya. Pada headlamp juga mengalami perombakan total, yaitu berada di bagian bawah bercampur dengan fog lamp dan running sign yang di-frame dengan chrome stainless. Di atasnya terdapat lampu running sign dan lampu DRL yang berbentuk mata sipit memanjang. Pada bagian samping, Monster SDD ini sangat terasa konsep minimalis dan elegan. Tidak banyak aksesoris yang menempel pada sisi samping, kecuali pada bagian selendang yang sudah berubah total menjadi bentuk bumerang horizontal, sehingga penumpang bisa tetap leluasa melihat ke samping. Dan juga ada tambahan lampu senja biru di bagian atapnya. Rasa futuristik sekali ya. Ada juga hal menarik di bagian bumper belakang sisi samping, terdapat aksen stripping kecil memanjang lampu kota dan lampu sen. Dan velg bus ini juga menggunakan bahan aluminium yang lebih ringan dan mewah tentunya. Sisi belakangnya terasa kekar dan juga mengusung konsep minimalis. Stop lamp sederhana dan lampu sen yang berbentuk seperti orang tersenyum. Dan grill ventilasi udaranya adalah garis-garis yang bertumpuk secara teratur baik ukuran dan dimensinya tanpa adanya tambahan aksesoris lain. Benar-benar minimalis. Interior kabin dek bawah juga berkonsep modern, minimalis, dan elegan. Penerangan lampunya mengandalkan konsep backlight pada bagian dinding di sisi atas, tengah, dan bawah. Dan backlight pada bagian plafonnya. Terasa sejuk dan tidak silau. Menuju ke dek atas, bagian kompartemennya terdapat lubang speaker yang estetik dari bahan stainless di laser cutting. Dan penutup kompartemennya sederhana dan ada lampu LED tersembunyi memanjang di bawahnya. Untuk bagian lantainya menggunakan bahan vinil bermotif kayu atau wooden panel. Dan konsep plafonnya minimalis dan sederhana sekali tanpa permainan motif dan bentuk, hanya ada permainan lampu backlight berwarna kuning. Tapi di bagian atas kursi penumpang membuat kita terpana nih, nuansa ramai tetapi terasa mewah pada lubang speaker dan louvre AC-nya. Pada bagian hot seat di depan terasa lebih luas untuk ruang kakinya karena ada sisi yang menjorok ke dalam di bawah dashboard. Yang kedua adalah karoseri Laksana dengan SR3 double decker. SR3 double decker merupakan produk terbaru Laksana yang diusung di tahun 2023 ini. Banyak yang bilang bahwa bentuknya mencerminkan bis-bis Eropa atau bergaya Eropa, kekar namun sederhana. Bagian sisi depan tidak ada bandu atau topi, hanya pembatas yang diberikan aksen stainless dan tonjolan lampu strobo. Kaca spion sisi luar terdapat aksen lampu sen yang memanjang dan melengkung dinamis ke bawah. Headlampnya memainkan model strip-strip pada lampu kota dan terputus dengan DRL-nya. Di sini terlihat kaca depan seperti satu bidang atas dan bawahnya ya. Dan sisi samping terlihat selendang yang sederhana memanjang diagonal seperti sebilah pedang bermata satu. Bersambung dengan bahan stainless di sisi atasnya yang memanjang ke arah belakang. Sisi belakang pada bagian kaca atas diblok dengan warna hitam pekat, senada dengan bagian grill ventilasi udara di bawahnya, dan stop lampnya menggunakan lampu LED. Pada bagian grill udara menggunakan laser cutting berwarna hitam, dipadukan dengan stripping bahan stainless chrome yang menumpuk 3 baris. Dan velgnya menggunakan bahan aluminium yang ringan dan terlihat mewah. Bagian atapnya seperti mengambang ya, atau floating roof, dengan tambahan aksen lampu di atapnya yang memanjang. Terdapat aksen juga atau variasi seperti buntut di kaca bawah, bertuliskan Ultimate berbahan stainless chrome yang ditempel di kaca bawah belakang. Cakep ya variasinya.
Dek bagian bawah bermotif panel kayu dan penerangan di dalamnya mengandalkan dari bidang atas atau dari plafonnya. Terdapat dua kursi sleeper di bagian depan, yang pandangan sampingnya los, tidak lagi terganggu oleh selendang, dan juga pandangan ke arah depan. Bidang lower AC-nya terlihat dinamis pada permainan lampu-lampunya, dengan kombinasi panjang dan pendek nih. Pada dek bagian atas, konsep plafon dan penerangannya sama dengan yang di bawah, tapi lantainya bermotif polos. Kompartemen barang dikombinasikan bahan kulit sintetis dan panel kayu, dan diselipkan lampu untuk penerangan kabin. Bagian lower AC ada tambahan cas handphone untuk yang dua model nih, yaitu model USB dan tipe C, yang mengakomodir kebutuhan penumpang. Dan tambahan terbaru di SR3 Double Decker adalah pada bagian hot seat. Terdapat sunscreen untuk mencegah silau dan panas matahari yang digerakkan dengan tombol elektrik. Menarik ya inovasinya. Sehingga untuk mencegah silaunya matahari nggak perlu di blok stiker hitam pekat nih. Dan malam hari kita masih bisa menikmati suasana perjalanan di depan. Yang ketiga adalah dari karoseri tentrem dengan bodi Avante D2. Monster dari tentrem ini dikenal dengan julukan si jidat jenong karena bentuk kaca yang menonjol ke depan pada bagian bandonya ya. Hal ini disebabkan karena kaca bawah dibuat miring ke arah dalam. Angin dari depan disalurkan ke atas, ke samping, dan ke bawah dengan lebih baik sehingga lebih aerodinamis dalam menerjang angin ke depan. Untuk model bandonya tebal dengan paduan tali air di bagian tengah, diselipkan bahan stainless chrome yang agak lebar, dan spionnya sangat minimalis dengan aksen lampu sen bulan sabit di bawahnya. Ada headlamp menjadi satu antara lampu utama, lampu kota, dan running sen, dan tidak ada fog lamp di bawahnya ya. Perubahan besar terjadi pada bagian selendang samping, yaitu bentuk meruncing ke depan, hampir berpapasan atau berciuman dengan bandonya nih, diisi dengan detail segitiga-segitiga kecil, dan lapisan chrome stainless yang sedikit agak memanjang ke arah belakang, berhenti di bagian tengah kaca bawah. Kaca belakang mengisi full melebar berwarna hitam pekat dengan model grill ventilasi udara yang berkesan kokoh dengan dimensi yang variatif membentuk trapesium, ditambah cantiknya lengkungan garis-garis top lamp LED nih. Grill berbahan laser cutting dilapis stainless chrome dan bertuliskan Avante D2 membuat bis ini terkesan kokoh tapi tetap terlihat anggun dan menawan. Sisi samping pada bagian kaca bawahnya memiliki buntut ke atas, bersambung dengan bagian kaca atasnya seperti satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan velg bis ini juga menggunakan bahan aluminium yang terlihat mewah. Bagian dek bawah difasilitasi dengan kelas sleeper dengan dominasi warna black and white. Permainan warnanya sederhana, hanya hitam dan putih, tapi terlihat modern dan estetik. Lampu penerangan di koridor juga cukup simpel, berada di tengah memanjang, tapi kesederhanaannya justru menjadi manis ya. Pernik-pernik segitiga ini juga menambah variasi penghilang kebosanan di area koridor, dan yang berkesan futuristik adalah lampu di dalam kabin sleepernya nih. Iramanya bulat bervariatif dan tidak membosankan. Di dek atasnya menggunakan lantai bermotif polos sederhana, dan kompartemennya berbidang rata tanpa lengkungan, berkesan tegas dan kokoh, dipercantik dengan lampu LED memanjang di bawahnya. Terdapat sunroof di bagian plafonnya untuk penerangan alami yang tembus ke koridor, dan lampu di plafonnya membentuk pola segi empat yang teratur nih. Ditutup oleh bahan akrilik susu untuk mencegah silau dari lampu di dalamnya, berjejer rapih sampai ke area belakang. Simple tapi enak dipandang ya. Nah, itulah beberapa koleksi terbaru bus double decker dari ketiga karoseri besar dan ternama di Indonesia. Ketiganya memiliki karakter dan kelebihannya masing-masing ya, baik itu Adiputro dengan Jetbus 5, Laksana dengan SR3-nya, dan Tentrem dengan Avante D2, yang kesemuanya merupakan karya anak negeri. Jadi, manakah yang menjadi favorit teman-teman semua? Nah, silakan tulis di kolom komentar ya.